Kalau sudah seperti ini kan ini tidak mengindahkan AMDAL. Jika AMDALnya benar ini tidak terjadi gitu loh. Lembah ditimbun, gunung dikeruk mendapat komersil yang begitu besar. Dua rumah mewah di perumahan Citraland yang mengalami longsor mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, yang datang langsung ke lokasi longsor. Yuhadi mengatakan, sejak awal Komisi 3 sudah meminta pihak Citra Group memaparkan set plan komplek perumahan Citraland yang berada di perbukitan Bandar Lampung tersebut. Menurutnya, peristiwa ini bukan bencana alam, tetapi karena ketidakhati-hatian pihak pengembang yang melakukan timbunan dengan kontur tanah yang belum padat. Dari hasil pantauannya, Yuhadi menyebut lokasi tersebut seharusnya menjadi daerah resapan air. Selain itu, lokasi timbunan ini juga disinyalir tidak sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Untuk itu, DPRD Bandar Lampung akan memanggil pihak Citraland untuk dimintai keterangan. Apabila ditemukan unsur pidana akibat kelalaian pengembang, maka DPRD akan meneruskan kepada pihak yang berwajib untuk diusut. Ini kan saya katakan bukan kejadian bencana alam ya, karena rumah ini teksturnya didesain dengan konstruksi yang sangat luar biasa, desainer yang berpengalaman, konsultan perencana yang sangat luar biasa. Ini kan Citraland, Ciputra Group ya. Makanya Komisi 3 dari sejak awal sudah memanggil kepada pihak Citraland untuk memaparkan set plan. Kenapa saya katakan set plan? Dari set plan itu kita tampak jelas di mana bukitnya, di mana lembahnya, di mana dataran rendahnya, di mana mereka akan membuat perumahan, termasuk juga di dalamnya RTH, ruang terbuka hijau. Nah, karena ketidakhati-hatian mereka, bukit ditimbun dengan kontur tanah yang lembut, kemudian akhirnya ada pergesekan tanah, terjadi seperti ini, air di bawahnya. Nah, itu kira-kira. Ada pemanggilan nggak nanti ke DPR Kota Bandar Lampung? Pasti kalau nanti ada unsur kesengajaan ini akan ditindaklanjuti oleh pidana, tapi kalau ada kesalahan teknis, kami DPRD akan panggil pihak Citraland ya untuk bertanggung jawab, terutama bagi mereka yang korban-korban ini, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Makanya Komisi 3 saya bersama teman-teman langsung respon ke sini. Mudah-mudahan ini akan menjadi atensi kita lah ya. Karena ke depan tidak boleh asal izin-izin saja. Izin teken kita lihat dulu. Lihat teman-teman, ini konturnya kan ini lembah. Di sana kan gunung. Ya kan? Gunungnya dikeruk, lembahnya ditimbun. Kemudian di mana resapan airnya? Di mana penghijauannya? Ini harusnya jadi pusat resapan air, gitu loh. Ini harus jadi pusat resapan air. Tapi faktanya kan ini tidak. Ini lembah gitu. Lembah kan ditimbun ini. Kita faktanya begini. Nah, makanya saya minta set plan kepada pihak pengembang ya, pengembang zamannya Ciputra ya. Nah, saya berpesan kepada pemerintah daerah lah, jangan mudah-mudah memberikan izin kepada siapapun pengusaha, baik pengusaha besar ataupun kecil. Kita lihat dulu, gitu loh. Sudah benarkah AMDAL-nya, adakah AMDAL-lalinnya, adakah KLUPL-nya. Kalau sudah seperti ini kan ini tidak mengindahkan AMDAL. Jika AMDAL-nya benar ini tidak terjadi gitu loh. Lembah ditimbun, gunung dikeruk mendapat komersil yang begitu besar. Nah, ini ya, Komisi 3 konsen dengan ini akan kami tindak lanjuti di rapat Komisi 3, nanti akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD, tingkatkan apa yang akan dilanjutkan. Tapi nanti apabila ada unsur pidananya, akan kami teruskan kepada pihak yang berwajib untuk mengusut. Ini ada apa ini? Ada unsur kesengajaan atau tidak ini gitu? Ya. Saat dikonfirmasi, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Irfan Trimusri, mengatakan lokasi perumahan Citraland memang tidak layak sebagai daerah tempat hunian atau perumahan. Karena daerah tersebut merupakan daerah perbukitan dan dataran miring. Menurutnya, daerah tersebut seharusnya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Irfan menyebut longsor ini diduga karena pembukaan lahan yang belum selesai dan kegagalan konstruksi. Untuk itu, pihak pengembang harus bertanggung jawab jika nantinya terbukti telah terjadi kegagalan konstruksi. Diketahui dua rumah mewah yang baru dibangun roboh akibat longsor berada di Jalan Raden Imba Kusuma, Sumur Putri, Kecamatan Telepetung Selatan, sekitar pukul 11 siang. Kedua bangunan dua lantai tersebut berada di Blok 9 Klaster Da Vinci yang sudah terjual namun belum dihuni dan masih dalam proses pembangunan. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV melaporkan.